STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi. كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar radio siar Aceh 96,1 FM, di mana saja bisa mendengarkan radio kami, dan juga dari sahabat-sahabat radio siar Aceh yang mendengar melalui fanpage Facebook dan juga Instagram radio siar Aceh. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukilkan dalam fatwa beliau dari ucapan seorang alim dari ulama Islam, Abu Bakar Abdul Aziz rahimahullah, dan selain dari beliau mengatakan khuliqa lil malaikati uqulan bila syahwatin wa khuliqa lil bahaim bila aqlin, atau khuliqa lil bahaim syahwat bila aqlin wa khuliqa lil insani aqlun wa syahwat faman ghalaba aqluhu syahwatahu fahuwa khairun minal malaikah wa man ghalabat syahwatuhu aqlahu fal bahaim khairan minhu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dengan akal, dengan mereka yang memiliki akal tanpa ada syahwat. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang diberikan syahwat dalam keadaan mereka tidak punya akal. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan memiliki syahwat dan akal, dan barang siapa yang akalnya lebih mendominasi dirinya, maka dia lebih baik daripada malaikat. Tetapi kalau seandainya syahwatnya lebih mendominasi dirinya, maka binatang lebih baik darinya. Subhanallah. Inilah kalimat yang begitu agung, kalimat yang begitu besar. Bagaimana kondisi dan keadaan manusia ketika dia tidak menggunakan akalnya, ketika dia tidak menggunakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, hidupnya bagaikan binatang, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis manusia yang seperti ini dalam Al-Qur'an Al-Karim. Laqad dhara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Lahum adhanun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dari jin dan manusia. Mereka diberikan akal oleh Allah, tetapi akal tersebut tidak bisa membuat mereka cerdas, tidak bisa membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diberikan penglihatan, tapi penglihatan mereka tidak bisa untuk mereka melihat keagungan dan kebesaran Allah. Dan mereka juga diberikan telinga, tetapi telinga mereka tidak mereka gunakan untuk mendengar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak itu sendiri. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bagaimana seekor binatang ternak yang tidak punya akal ditarik dari kandangnya. Kita sebutlah misalnya kambing. Dalam keadaan hujan deras, kita tarik kambing dari kandang, dia tidak akan keluar. Dia akan melawan semampu yang bisa dia lawan. Kenapa dia tidak keluar? Karena dia tahu air hujan itu bisa memberikan mudarat baginya.
Dia tahu tubuhnya itu akan menjadi rusak dikarenakan kena air hujan tadi. Dia tahu dalam keadaan dia gak punya akal. Allah gak menurunkan ada nabi dari kalangan kambing. Allah gak menurunkan Alkitab untuk kambing, gak ada. Tetapi dengan naluri kebinatangan yang Allah ciptakan mereka memiliki syahwat, dia bisa melihat mana yang baik buat dia dan mana yang jelek buat dia. Tetapi subhanallah, manusia yang diberikan akal oleh Allah, yang diturunkan kepadanya Alkitab, turunkan kepadanya Al-Quran, dan diutus kepadanya Rasul. Allah ciptakan mereka sebaik-baik manusia, tetapi subhanallah, justru mereka lari untuk mengejar maksiat itu. Mereka lari kepada kubang-kubang kehancuran mereka. Mereka tahu kalau seandainya narkoba itu bisa menghancurkan mereka, tapi mereka bergelimbangan dengan narkoba. Dia tahu mencuri, korupsi itu akan bisa memberikan mudarat di dunia dan di akhiratnya, tapi tetap dia lakukan. Dia tahu kalau zina itu akan bisa menghancurkan dirinya, dunia dan akhiratnya, tapi dia tetap berzina. Beginilah keadaan manusia. Ketika syahwatnya itu lebih dia mendominasi, ketika syahwatnya lebih dia kedepankan daripada akalnya, ketika syahwatnya lebih dia kedepankan daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah, dia lebih bejat dari binatang itu sendiri. Buas-buasnya binatang, ya, dia nggak menerkam temannya sendiri. Ya, buas-buasnya singa, dia tidak akan menerkam temannya sendiri. Buas-buasnya buaya, mereka bisa hidup dengan komunitas buaya. Buas-buasnya binat ular kobra, dia bisa hidup sesama ularnya, sesama habitatnya. Bisa hidup dalam keadaan gak punya akal, dalam keadaan gak ada nabi dari kalangan ular, dalam keadaan mereka tidak diturunkan Alkitab, dalam keadaan mereka tidak punya perasaan. Tetapi subhanallah, bagaimana mungkin seorang manusia yang diberikan akal oleh Allah kemudian naudzubillah membunuh, menyiksa sesama habitatnya, sesama manusia. Beginilah kondisi dan keadaan manusia. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang buta mata hati kita. Ini tidak lain, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, sahabat pendengar radio siar Aceh 96,1 FM, ketika seseorang tidak menggunakan akal sehat dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, dan Allah pula yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Bagaimana syahwat ini bisa terkontrol, bagaimana emosi ini bisa terkendali. Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan Nabi dan Rasul, sehingga dengan seseorang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, kepuasan syahwatnya itu bisa akan terkontrol, kebingisan jiwanya itu akan bisa teratur, emosinya bisa terkendalikan. Tidak ada cara, tidak ada jalan untuk memperbaiki umat ini. Tidak akan ada cara untuk meredam kebuasan manusia hari ini. Semakin banyak dibangun sekolah, semakin banyak universitas di negeri kita. Kalau seandainya tidak ada pelajaran agama yang mereka pelajari, seandainya mereka tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber ketenangan dalam hati dan jiwa mereka, jangan kita harapkan. Anak-anak tawuran sekarang di mana? Anak sekolah. Hampir tidak ada kita katakan ada anak pesantren yang belajar agama dengan benar, yang belajar Al-Quran dan Sunnah dengan benar, tawuran. Gak ada. Kenapa? Justru di sekolah yang ini terjadi. Kenapa? Karena memang yang menjadi prioritas mereka bukan pensucian jiwa. Iya, pensucian jiwa dengan cara-cara yang salah, dengan cara-cara yang keliru. Inilah yang menjadi sumber malapetaka umat Islam hari ini. Dan juga sebagaimana disebutkan
oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, jama'a fika aqlul malik wa syahwatul bahimah wa hawa syaitan. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pada manusia itu akalnya malaikat, syahwatnya binatang, dan hawanya syaitan. Dan engkau akan menjadi satu di antara tiga ini, mana yang lebih mendominasi dirimu. Kalau seandainya akalmu yang mendominasi, yang lebih mendominasi, yang lebih dominan dalam kehidupanmu, maka engkau seperti malaikat dan lebih mulia dari malaikat. Tapi kalau seandainya hawamu yang kau perturutkan dan syahwatmu yang kau perturutkan, maka kau lebih bejat daripada binatang itu sendiri. Hari ini sering kita mendengar ada manusia yang katanya manusia yang paling punya akal. Dia tega melempar ibunya dari gedung yang tertinggi ke bawah supaya mati. Ada di antara manusia yang membunuh ibunya. Ada di antara manusia dia lempar orang tuanya ke tong sampah. Ada di antara manusia yang mereka menginjak-injak ibunya, bapaknya dalam keadaan sudah tua. Alhamdulillah. Ini kondisi manusia. Apakah mereka kurang dari sisi pendidikan dunianya? Mereka nggak kurang. Mereka nggak kurang, bahkan mereka memiliki strata pendidikan yang sangat tinggi dalam strata pendidikan dunia mereka. Tapi itu semuanya tidak bisa mengontrol syahwat mereka. Itu semuanya tidak bisa mengontrol hawa mereka. Tidak ada jalan, saudara-saudara kaum muslimin. Rasulullah SAW diutus kepada kaum yang sebagian mereka buas, yang sebagian mereka memiliki sifat-sifat yang na'udzubillah yang tidak pantas dimiliki oleh seorang manusia. Perang berkecambuk bertahun-tahun, tidak usai, tidak berakhir. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala mendamaikan hati-hati yang bengis tersebut dengan diutusnya Rasul. Diajarkan kepada mereka Alkitab, diajarkan mereka kepada mereka Sunnah, diajarkan mereka kepada kebaikan, sehingga lahirlah manusia-manusia yang jangankan kepada manusia, kepada binatang mereka memiliki etika. Kepada makhluk yang tidak bisa terlihat mereka menjaga. Ya, dalam agama kita bagaimana Rasulullah melarang kita untuk menyiksa binatang. Kalaupun seandainya kita menyembelih binatang, kita sembelih dengan cara yang baik. Di antara bentuk menyembelihnya adalah dengan cara dengan ditajamkan pisaunya agar binatang yang kita sembelih bisa mati dalam keadaan tenang. Nah, bagaimana manusia yang dia memiliki akal, dia punya orang tua di rumah, dia punya bapak di rumah, dia mungkin punya istri di rumah, dia mungkin punya anak-anak di rumah yang menunggu bapaknya pulang ke rumah untuk membawa bekal hidup mereka. Naudzubillah, dikeroyok, dibunuh, disiksa. Apakah Anda masih mengaku sebagai manusia? Anda jangan mengaku diri Anda sebagai manusia. Hakikatnya Anda adalah syaitan, iblis yang menjelma dalam tubuh manusia. Ya dan billah. Hakikatnya kita adalah binatang bahaim yang menjelma dalam tubuh manusia. Naudzubillah. Ya, oleh karena itu saya mengajak diri saya dan mengajak saudara-saudara saya muslimin dan muslimat semuanya. Marilah kita kontrol syahwat kita. Ya, mari kita gunakan akal sehat kita dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan tidak perlu untuk saya membawa ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, bagaimana kehormatan nyawa seseorang, bagaimana Islam sangat menjaga darah seseorang, bagaimana Islam memiliki hukum yang sangat tegas ketika menghilangkan nyawa seorang. Ya, saya hanya berbicara sebagai Anda sebagai seorang manusia. Ya, saya berbicara Anda sebagai orang yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan Anda memiliki akal. Dan ternyata ini semua tidak bisa membuat orang tenang dalam kehidupannya. Tidak ada ketenangan kecuali ketika mereka mendekat dengan Allah, mendekat dengan Rasul, mendekat dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah menjadi kebiasaan kita
di setiap malam Selasa ya kita tidak mengambil materi yang banyak, ya kita menyampaikan sedikit materi. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan, ya tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Allah Ta'ala alam bissawab. Oke, baik Ustaz. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan Ustaz dari nomor 081168 sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan seorang akhwat ketika ia menjumpai seorang ikhwan karena agamanya, tetapi yang rasa suka yang dirasakan itu mengganggu dan ia sudah berusaha menolaknya. Apa sebaiknya akhwat itu lakukan? Baik. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Sirtep Aceh 96,1 FM. Ya, kalau seandainya ukhtu yang menolak lamaran dari laki-laki tersebut ada alasan yang memang alasannya syar'i, ya maka tidak masalah untuk dia menolaknya. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabiah, ya seorang sahabat dari kalangan wanita. Dia mengadu kepada Nabi SAW tentang keadaan suaminya. Ya dia tidak mampu untuk memandang wajah suaminya karena memang dia tidak suka dengan suaminya. Dalam keadaan suaminya adalah sahabat Nabi, laki-laki yang saleh, laki-laki yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Rasulullah SAW ya membolehkan wanita tersebut untuk meminta khulu. Terjadilah perceraian. Ini sesuatu ikatan yang sudah terikat dengan ikatan yang kuat. Ya, dilepaskan oleh Nabi SAW. Nah, apalagi ikatan yang memang itu belum ada ikatan apapun. Ya, kalau memang si wanita tersebut dia menganggap ini tidak cocok untuk dirinya, masalah dia tolak. Dan pernah beberapa sahabiahnya Rasulullah SAW, istri sahabat Nabi dari kalangan wanita menolak lamaran Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah melamar seorang wanita pada waktu itu, dan Aisyah radhiyallahu taala anha yang menjadi penghubung Umar bin Khattab dengan wanita tersebut. Namun wanita tersebut menolaknya. Ya bukan karena agamanya, tidak ada keraguan. Umar bin Khattab adalah manusia yang paling terbaik setelah para nabi dan rasul dan setelah Abu Bakar. Sebagaimana juga yang telah dipersaksikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Inna khairal hadhihi ummah ba'da nabiyya Abu Bakar wa Umar." Sesungguhnya orang-orang yang paling terbaik daripada umat ini adalah Abu Bakar dan Umar. Ditolak oleh sahabat ini, ditolak oleh akhwat ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang ditanyakan kepada kita tadi, kalau memang seandainya dia menolaknya bukan karena agamanya, tapi karena ketidakcocokan, ya maka dari sisi A atau sisi B, sisi C, maka tidak ada masalah untuk dia menolaknya, maka ditolak dengan cara yang baik. Ya, tapi saya ingatkan kepada akhwat semuanya, ya kalian tidak akan pernah mendapatkan laki-laki yang sempurna. Kalian tidak pernah mendapatkan seorang laki-laki seperti Mus'ab bin Umair. Kalau seandainya ada orang laki-laki hari ini seperti Mus'ab bin Umair, dia nggak hidup di zaman sekarang, dia hidup di zaman Nabi. Ya, kalian juga tidak akan pernah bisa mendapatkan seorang laki-laki seperti Abu Bakar, apalagi seperti Rasulullah. Ya kalau seandainya ada orang yang baiknya seperti Abu Bakar, ada baiknya seperti Ali, ada yang baiknya seperti Abdullah bin Abbas, ada yang baiknya seperti Abdullah bin Umar, mereka tidak hidup di zaman sekarang, mereka pasti hidup di zaman Rasulullah SAW. Ya sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, Allah yang Maha Tahu melihat dari hati-hati hambanya dan mendapatkan hati Rasulullah sebaik-baik hati, kemudian dijadikan beliau sebagai seorang Rasul. Dan kemudian Allah melihat hati-hati hambanya yang Allah Maha Tahu dan ya mendapatkan hati-hati para sahabat dan sebaik-baik hati manusia. Ya, tapi kalau seandainya memang sudah ada kecocokan, ya sudah ada, tidak ada hal-hal yang memang untuk diakhirkan, maka segera dinikahkan atau segera dia menerima lamaran tersebut. Nabi SAW mengatakan, "Thalathatun la yu'akhiruhunna." Ada 3 hal yang tidak boleh diakhirkan. Di antaranya apa?
sang laki-laki yang dia sudah punya calon untuk menikah, dia akan menikah. Maka permudahkan laki-laki tersebut untuk bisa menjaga agamanya. Nah, kecuali memang kondisinya memang tidak mungkin untuk diterima karena banyak hal yang tidak bersesuaian. Tapi kalau untuk mencari sempurna, tidak akan ada yang sempurna di muka bumi ini. Allahu Akbar. Oke, baik Ustaz, jawab khair. Ada pertanyaan kedua Ustaz. Apa hukumnya seorang ahli ibadah masih mendengar musik saking menikmatinya hingga joget ya Ustaz? Gimana hukumnya dari Islam Ustaz? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala fitnah. Karena yang namanya fitnah terkadang sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan kakak lail mudlim. Ya, bersegeralah kalian beramal karena ketika datang fitnah itu bagaikan potongan malam yang sangat gelap gulita. Seseorang yang terkadang dia memiliki ilmu, ya ketika fitnah itu datang menjadi gelap baginya. Dia terikut dengan fitnah tersebut. Ini sesuatu yang wajib untuk kita takutkan pada diri kita semuanya. Dan ya, kita juga berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari fitnah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Kemudian yang kedua, ya, ulama itu memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri. Di antara sifat-sifatnya para ulama sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang-orang yang mereka memiliki rasa takut kepada Allah itu hanya para ulama. Karena pengenalan dia kepada Allah, pengagungan dia kepada Allah tertanam dalam hatinya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketakutan dia kepada Allah, dia berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi dari dosa dan maksiat. Apalagi kemudian dia mempertontonkan dosanya, dia mempertontonkan maksiatnya. Ya, ini sifat-sifat dari para ulama, memiliki khasyah. Dan juga dari sifatnya para ulama adalah mereka meluruskan kesalahan manusia. Ya, dia mencegah kemungkaran yang dia lihat, bukan justru dia ikut-ikutan dengan maksiat tersebut. Ya, bukan justru dia ikut nimbrung dengan dosa dan maksiat, tidak. Bukankah Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum." Apabila engkau melihat orang-orang memperolok-olok ayat Allah, maka dia berpaling darinya. Tidak ada hal ya dari bentuk kemungkaran kepada Allah. Ya, seorang wanita berjoget-joget dengan memakai pakaian yang tabarruj. Ya, kemudian ya dia bernyanyi. Namun bila itu kemungkaran yang sangat besar dalam bentuk pelecehan kepada ayat-ayat Allah. Maka orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, dia berpaling dari itu semuanya. Dia menjauh dari itu semuanya kalau seandainya memang dia tidak mampu untuk mencegahnya. Inilah sifat-sifat dari para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikhabarkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar berjalan di sebuah tempat, kemudian tanpa sengaja terdengar suara musik. Kemudian beliau menutup telinga beliau. Dan beliau mencari jalan yang lain. Kemudian dia tanya kepada ajudannya, kepada temannya, sahabatnya pada waktu itu, apakah masih terdengar suara seruling syaitan tersebut? Kemudian dikatakan tidak terdengar. Dia membuka, yang menarik tangannya dari telinganya. Kemudian kata beliau, demikian aku melihat Nabi SAW melakukannya. Sehingga hendaknya para ulama menjadi seorang suri teladan yang terbaik untuk umatnya. Ketika orang-orang biasa seperti kita berbuat sebuah kekeliruan, maka mudaratnya itu hanya untuk kita sendiri. Tapi ketika seorang alim minal ulama, rujukan muslimin, orang yang dimuliakan muslimin, mereka terjatuh dan mempertontonkan hal yang tidak pantas untuk dipertontonkan, maka tentunya mudarat itu lebih besar. Ya, perbuatan yang akan diikuti oleh manusia, perbuatan yang akan dijadikan kebenaran oleh manusia, perbuatan yang akan dijadikan disaksikan oleh manusia, yang kemudian mereka bermudah-mudah dengan hal yang seperti ini. Dan kita khawatirkan pada diri kita sendiri apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, "Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizrun wa wizrun man tabi'u la yanqusu dzalika syai'un." Barang siapa yang seseorang membuat sebuah jalan daripada jalan kejelekan, kemudian dia akan mendapatkan dosa dan akan mengikuti dosa-dosa orang yang berbuat. Dia akan mengalir semua dosa tersebut kepadanya.
tanpa mengurangi sedikit pun dosa. Alhamdulillah. Seorang alim itu lebih jauh berbahaya daripada orang yang biasa yang mempertontonkan maksiat. Oleh karena itu disebutkan oleh imam dari imam tabi'in, man fasada ulama'ina, barang siapa yang rusak dari ulama kita, maka dia menyerupai Yahudi. Wa man fasada min ubadina, dan barang siapa yang rusak daripada ahli ibadah kita, maka dia menyerupai orang-orang Nasrani. Sehingga kita jangan menjadikan peluang ya sebagai jalan untuk orang-orang Yahudi dan jalan bagi orang-orang Nasrani. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, selanjutnya, benarkah amalan kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak orang bisa melihat amalan kita layaknya seperti melihat di layar besar? Nah, wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu kalau seandainya disebut sebagai layaknya seperti melihat layar. Ya. Namun, disebutkan dalam Nas, setiap amalan kita kelak akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh manusia. Ya, mereka akan melihat dosa dan maksiat yang kita lakukan. Yauma tublas sarair, hari di mana yang tersembunyi di dunia ini akan nampak semuanya di kelak di yaumul qiyamah. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita bisa menyembunyikan dosa kita. Hari ini kita bisa menyembunyikan maksiat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dengan sifat sitirnya, Allah menutupi dosa dan maksiat kita. Mungkin kalau seandainya dosa kita berbau, tidak ada orang yang mendekat dengan kita. Orang akan menjauh dari kita karena begitu bau muncul dosa yang ada di badan kita. Namun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tutup kepada kita itu semuanya. Karena itu saya mengajak saudara saya muslimin dan juga saya sendiri, ya, perbaikilah diri kita sirran wa alani, ya kan. Perbaikilah diri kita kepada Allah. Apakah kita di hadapan manusia ataukah kita bersendirian? Ya, itulah ciri-ciri orang yang ikhlas. Ciri-ciri orang yang mukhlisin. Tidak beda keadaannya ketika dia di tengah manusia dan ketika dia bersendirian, dia bersama, tidak ada satupun manusia bersamanya. Bahkan justru semakin dia bersendirian, semakin dia takut dan khawatir kepada dosa-dosanya. Bukankah Allah melihat apa yang kita lakukan? Ya, dimanapun kita berada, Allah melihat apa yang kita lakukan. Wallahu ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang nampak dari kita dan apa yang tidak nampak dari kita, dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Apakah manusia lebih pantas untuk kita takuti? Apakah manusia lebih pantas untuk kita malu? Sehingga kita malu untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat di hadapan manusia. Namun ketika kita bersendirian, tidak ada satupun manusia melihat kita. Kita menjadi makhluk yang paling fajar, dan billah. Seakan-akan manusia itu harus lebih kita takuti daripada Allah Rabbul Alamin. Perbaikilah niat kita, perbaikilah tauhid kita, perbaikilah amalan kita menjadi seorang muslim, seorang yang muttaqin, seorang yang saleh. Ya, ketika dia berhadapan di hadapan manusia ataukah dia bersendirian. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita menjadi orang-orang yang tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaannya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, ada dua pertanyaan Ustaz. Bagaimana membedakan antara hawa nafsu dan pengaruh gangguan jin Ustaz dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana solusi untuk menghindari hal tersebut? Pertanyaan kedua, mengapa manusia diciptakan oleh Allah ada hawa nafsu dan bukankah hawa nafsu itu dapat menghancurkan diri kita Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz Azirul Khair. Pertanyaan sangat bagus sekali. Segala sesuatu yang menyelisih daripada Al-Quran dan Sunnah itulah semua hawa nafsu. Ya, apa saja yang dia mengikuti selain daripada jalannya Al-Quran dan jalannya Sunnah adalah semuanya mengikuti hawa nafsu. Semuanya mengikuti jalan-jalannya syaitan. Ya, namun hawa nafsu itu adalah sesuatu yang memiliki manfaat. Ketika kapan hawa nafsu itu memiliki manfaat atau kapan syahwat itu memiliki manfaat? Ketika syahwat tersebut dia mampu tundukkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika syahwat tersebut ya tidak bisa dia tundukkan, maka itu akan menjadi malapetaka buat dia. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, "Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth." Dan dihiasi kepada manusia ya kecintaan kepada wanita, kecintaan kepada harta, dan seterusnya. Ya, dan kalau seandainya manusia itu tidak diberikan syahwat, tidak diberikan
keinginan-keinginan. Mungkin kita tidak ada di muka bumi ini. Tidak ada punya keinginan dengan wanita. Ya mungkin tidak ada orang yang bekerja, tidak ada keinginan untuk hartanya. Ya tidak ada kehidupan di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syahwat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal. Kemudian Allah turunkan kepada kita Al-Qur'an. Allah utus kepada kita Rasul. Sebagai bagaimana syahwat kita ini bisa kita tundukkan kepada akal yang sehat. Bagaimana syahwat kita ini bisa kita tundukkan apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasul. Ya, sehingga apakah ada manfaat syahwat itu? Ada manfaat. Di antaranya apa? Ya, terjadinya keturunan. Adanya anak. Kalau tidak ada syahwat gimana coba? Hah? Nabi Adam diciptakan oleh Allah tanpa ada syahwat. Apa mungkin ada kita? Tidak mungkin ada kita. Sehingga dengan adanya syahwat terjadinya pernikahan, adanya syahwat terjadinya keturunan. Ya, dan juga syahwat itu sebagai ujian. Sebagai ujian buat manusia, karena dunia adalah tempat ujian. Manusia ingin lebih memilih mengikuti syahwatnya, ataukah dia lebih memilih untuk menundukkan syahwatnya apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah hakikat daripada ujian. Ya, sehingga siapa yang pantas masuk dalam surga adalah orang-orang yang mereka menundukkan syahwatnya kepada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ketika dia tidak menundukkan syahwatnya apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia orang-orang yang akan dicelupkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya, dan bila. Tapi bagaimana dengan pengaruh gangguan jin, Ustaz? Baik, kalau seandainya diinginkan bisikan-bisikan jin dan kemudian kita mengikuti semua apa yang diinginkan oleh bisikan jin, jelas ini adalah mengikuti hawa nafsu. Ya, tapi kalau seandainya diinginkan mamsus, dia dirasuki oleh jin atau dia tersihir, ya maka inilah penyakit yang diobati penyakit tersebut. Dia diobati dengan cara meruqyah, dia banyak membaca Al-Quran, dia banyak mempelajari tauhid, dia banyak mempelajari agama, insya Allah itu akan hilang dengan sendirinya. Dia akan hilang dengan sendirinya. Namun kesimpulannya apa saja perbuatan keinginan yang menyelisih daripada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu semuanya adalah pengekor hawa nafsu. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara membuat benteng yang kokoh agar terus kuat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya buat kami yang baru-baru hijrah nih, Ustaz. Sangat kuat sekali berpotensi untuk melakukan maksiat-maksiat lagi, Ustaz, ataupun kembali kepada maksiat sebelumnya, Ustaz. Mohon Ustaz. Tidak ada orang yang selamat kecuali siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang selamat. Ya, tidak juga orang yang sudah lama ngaji berarti dia sudah selamat, atau orang yang sudah lama hijrah berarti dia sudah selamat. Tidak ada. Tidak ada yang selamat kecuali siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, bersama dengan itu ada jalan-jalan yang telah ditentukan di dalam agama ini agar bagaimana kita bisa selalu istiqamah di jalan Allah. Di antara halnya adalah kita selalu berdoa kepada Allah. Datang hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, wa kana aktsar du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai zat yang membolak-balik hatiku, kokohkanlah ku di atas agamamu. Jadi doa bukan sekali diucapkan oleh Nabi, bukan 2 kali. Istri beliau mengkhabarkan sering sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini. Sampai-sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal takhafu alaina wa nahnu nu'minu bika wa bima jita bik? Ya Rasulullah, apakah kau takut kepada kami dalam keadaan kami beriman kepadamu dan beriman dengan apa yang kau datang dengannya? Apakah kau takut ya Rasulullah? Ini yang saya sebutkan tadi. Ya, tidak yang baru hijrah atau lama hijrah, tidak ada yang bisa selamat. Kata Nabi, iya saya takut karena hati manusia di antara jari jemari Allah yang Allah bolak-balik sekehendak Allah Rabbul Alamin. Ya, sehingga banyak kita berdoa. Kita jangan hanya mengandalkan saya rajin pengajian, saya rajin punya teman-teman yang saleh, kemudian kita lupa dengan zat yang selalu menjaga atau mengokohkan hati kita. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu. Rajin menuntut ilmu, rajin menghadiri majelis ilmu. Karena disitulah kita akan mendapatkan ketenangan dan kesejukan. Dan tidaklah tenang dan sejuknya hati kecuali akan memudahkan seseorang untuk bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la tajma qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatalhumul malaikatu wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumahnya Allah, ya, mereka saling mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, kecuali Allah akan menurunkan kepadanya ketenangan. Allah akan berikan kepadanya kesejukan. Inilah ketenangan dan kesejukan yang diberikan oleh Allah. Inilah yang akan bisa membantu kita agar bisa selalu istiqomah di jalan Allah. Bukankah kita merasakan sejuk ketika pulang dari pengajian? Bukankah kita merasa tenang ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW? Ini merupakan di antara zikir yang paling bermanfaat. Ya, zikir yang akan bisa selalu membuat hati kita, ya, rindu dengan Allah, membuat hati kita tertanam cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Sehingga jangan satu waktu pun kita merasa jenuh dan bosan untuk menuntut ilmu. Paksa hati ini, paksa jiwa ini untuk selalu bisa hadir di majelis ilmu, agar hati kita bisa selalu konsisten di atas apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, ya, berteman dengan teman-teman saleh, berteman dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita dengan Allah, ya, berteman dengan teman-teman yang selalu mengingatkan kita dengan kampung akhirat. Walaupun terkadang dari sisi dunia mereka bukan siapa-siapa, dari sisi dunia mereka tidak punya strata sosial yang hebat. Allah telah ingatkan kita dalam Al-Quran Al-Karim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum. Sabarkanlah dirimu dengan orang-orang yang mereka selalu mengingat Allah siang dan malam, dan jangan kau berpaling dari mereka. Semakin kita menjauhi dari teman yang saleh, semakin kita tidak betah duduk dengan teman yang saleh, maka ini merupakan awal, ya, penyimpangan seseorang. Ini awal dia akan menjauh dari majelis ilmu. Ini awal dia akan menjauh daripada ketaatan kepada Allah ketika dia tidak betah lagi duduk dengan orang-orang saleh. Oleh karena itu sungguh sangat indah apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada beberapa hal yang membuat saya betah tinggal di dunia ini. Di antaranya, kata Umar bin Khattab, yaitu bertemu dengan orang-orang saleh. Ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ketika Allah memberikan kepadanya orang-orang yang baik yang selalu menasihatinya. Sehingga teman yang baik bukan teman yang memberikan kamu dunia. Teman yang baik bukan yang sering membayarin kamu kopi, tapi teman yang baik adalah teman yang mengingatkanmu ketika kamu salah. Teman yang baik adalah teman yang menanyakan kepadamu, wahai fulan, antum kemana? Kok sudah lama tidak hadir di pengajian? Saya rindu sekali dengan antum. Inilah teman yang baik. Walaupun terkadang dia nggak pernah memberikan apapun dari sisi dunianya kepada anda, inilah teman yang baik. Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, akhila yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Bahwasanya persaudaraan nanti di yaumul qiyamah, ya, pertemanan itu akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang hari ini mereka mencintai karena Allah, ya, sayang karena Allah, berpisah karena Allah, itulah akan memberikan kekekalan dan keabadian kelak di yaumul qiyamah. Tapi kalau hari ini teman-teman yang mengajak kita berbuat maksiat, dia bayarin kita tiket pesawat untuk melakukan maksiat, dia bayarin kita hotel, kita bisa bersenang dengannya, bergembira dengannya, kompak dengannya, seakan-akan seperti pinang yang tidak bisa terbelah, maka ingatlah di yaumul qiyamah kalian akan saling melaknat satu dengan yang lainnya. Di yaumul qiyamah kalian akan mengatakan, kenapa kamu ajak saya? Kenapa kamu mau? Kenapa kamu begini? Kalian akan saling melaknat antara satu dengan yang lainnya. Tapi pertemanan yang abadi dan pertemanan yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Ustaz, ada pertanyaan juga kan, berhubungan dengan hati dan hawa nafsu nih Ustaz. Apakah jin itu mengetahui nggak isi hati manusia? Nah, jin tidak mengetahui perkara gaib. Isi hati adalah perkara gaib. La ya'lamu al-ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengerti dan tahu perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin tidak mengerti apa yang ada di isi hati kita. Yang tahu isi hati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Umar bin Khattab juga tidak tahu isi hati manusia. Rasul juga tidak tahu isi hati manusia kecuali setelah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, beliau memiliki kerajaan dari jin dan manusia. Ya, pernah disebutkan di dalam Nas ketika Nabi Sulaiman memantau pasukan beliau dari kalangan jin bekerja pada waktu itu, ya, Nabi Sulaiman beliau memegang tongkat. Ya, dan ternyata subhanallah Nabi Sulaiman beliau meninggal. Yang meninggal ketika beliau sedang memantau pasukan jin sedang bekerja pada waktu itu. Ya, dan kapan diketahui oleh jin bahwasanya Nabi Sulaiman sudah meninggal?
diketahui oleh jin setelah tongkat Nabi Sulaiman yang terbuat dari kayu itu membusuk. Setelah busuk tongkat sehingga tidak ada lagi yang menahan Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman terjatuh, baru tahu mereka kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Ini kan bukanlah isi hati, ini dohirnya. Jadi dohirnya saja mereka tidak mengetahuinya, apalagi isi hati manusia. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya ini berhubungan dengan musik lagi Ustaz. Musik religi gitu Ustaz. Sering dikemas dengan apik yang tren-trending Islami, namanya misalnya ada acara-acara muhasabah, terus diputar-putar musik religi Ustaz. Terus para pesertanya banyak yang menangis Ustaz, terharu. Gimana tuh Ustaz solusinya? Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, menangisnya seseorang ya itu bukan menunjukkan khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seseorang yang sudah cinta dengan sesuatu ya, maka terkadang ini akan membutakan hatinya, akan membutakan matanya. Ya. Sering kita melihat ya akan datang penyanyi kafir. Pakaiannya naudzubillah. Ya, ngantri untuk beli tiket konser. Itu berhari-hari ngantri. Ya terkadang bayarnya puluhan juta, 25 juta. Terkadang naudzubillah. Ya, dan subhanallah ketika datang idolanya naik ke panggung, dia berteriak menangis. Terkadang juga mungkin bisa pingsan saking kagumnya dengan sang idola. Ini tidak menunjukkan benarnya. Ya, dan juga banyak orang-orang mendengar Al-Quran yang tidak ada terbisik sedikit pun hatinya. Apakah jadi bacaan Al-Quran jadi salah? Bukan Al-Quran yang salah, tapi hati Anda yang sudah rusak. Hati Anda yang sudah condong ke musik, hati Anda yang sudah condong kepada penyanyi-penyanyi tersebut, sehingga akan membuat Anda menangis, membuat Anda terharu, yang membuat Anda berteriak. Tapi itu tidak akan mungkin ya terjadi. Orang-orang yang menangis mendengar musik, dia akan punya kesan ketika dia mendengarkan Al-Quran Al-Karim. Sehingga musik religi ini dua dosa padanya. Yang pertama, untuk apa dia buat musik religi? Untuk dia berdakwah kan? Kalau seandainya musiknya jreng, dosanya cuma dosa musik. Dan haramnya musik sudah kita bahas di studio kita ini, dan mungkin bisa di setel nanti sudah kita bahas. Ini yang pertama. Nah, ketika dia memasang musik religi, dia jadikan sebagai wasilah dakwah, terjatuh dalam bid'ah. Jadi dua dosa. Satu dosa maksiat, dua dosa bid'ah. Kenapa saya katakan dosa bid'ah? Kalau seandainya musik itu adalah cara yang terbaik untuk bisa membuat orang itu bisa bertobat, Rasulullah akan pakai musik. Karena di zaman Rasul ada musik. Bukankah Allah telah menurunkan ayat di dalam Al-Quranul Karim, lahwa hadis. Ya, apa itu lahwa hadis? Yaitu musik, ditafsirkan oleh para ulama tafsir. Sudah ada di zaman itu. Dan hadis yang saya sebutkan tadi, Abdullah bin Umar menutup telinganya ketika mendengar seruling dari syaitan, dan beliau melihat begini, baiklah Nabi melakukannya. Nah, kalau seandainya itu merupakan satu media yang bisa membuat orang menangis, membuat orang bisa bertobat, membuat orang bisa terenyuh hatinya, Rasulullah akan berdakwah dengan musik. Tetapi sesuatu yang ada di zaman Nabi, dan beliau tidak menggunakan itu sebagai wasilah dakwah, kemudian Anda gunakan itu sebagai wasilah dakwah, apakah Anda lebih pintar dari Nabi SAW? Menunjukkan dia tidak puas dengan apa yang datang dari syariat Rasulullah. Berarti dua kesalahan. Salah dari dosa dan maksiat dengan musik itu sendiri, dan kedua, Anda telah menjadikan wasilah apa yang tidak dijadikan wasilah oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita memindahkan kuburan keluarga kita ke kampung lain dengan jarak terlalu jauh 5 km Ustaz jaraknya? Karena kita pindah rumah dan ingin memakamkan bersama keluarga kita. Terus pertanyaan kedua, apakah kita tidak keluar dari pekerjaan haram karena belum dapat pekerjaan lain? Orang tersebut jatuh kepada kesyirikan karena tidak yakin penuh Allah Maha memberi rezeki kepadanya. Tapi yang pertama, memindahkan kuburan, kalau memang seandainya ada masalah yang besar, tidak ada masalah. Ketika Nabi SAW membeli tanah yang kemudian dibangun masjid beliau pada waktu itu, di situ ada beberapa kuburan Yahudi dan dipindahkan oleh Nabi SAW. Dan demikian difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau memang seandainya ada masalah yang besar untuk memindahkan kuburan, ya maka tidak masalah untuk dipindahkan. Apakah misalnya ada pembangunan memang harus dibangun di area tersebut, atau misalnya ada masalah-masalah yang lainnya, ya maka tidak ada masalah.
Ya, tetapi ada maslahat di sini. Ya, syaratnya ada maslahat. Ada manfaat yang diinginkan dari memindahkan kuburan, maka tidak masalah untuk dipindahkan. Kemudian selanjutnya, apa selanjutnya? Keluar dari pekerjaan, Ustaz. Baik, keluar dari pekerjaan, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Man taraka lillahi syai'an, awadallahu khairan minhu." Barang siapa yang seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti lebih baik buat dirinya. Ya, sehingga Anda yakin Allah pasti akan mengganti, dan perlu kesabaran. Ya, butuh memupuk iman yang kuat. Ya, butuh memupuk iman yang kuat. Anda persiapkan diri Anda. Ya, Anda persiapkan diri Anda. Ya, sambil Anda mencari pekerjaan yang lain yang bisa menafkahi Anda dan keluarga Anda, walaupun terkadang gajinya sedikit, ya, maka Anda langsung keluar. Tapi kalau seandainya memang belum ada pekerjaan yang kita dapatkan, ya, maka saya mendengar fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan, orang yang bekerja di bank, ya, kita tahu bahwasanya bekerja di bank itu haram. Bekerja di bank, kalau di bank riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam. Apa yang dihasilkan dari uang tersebutlah haram. Namun Syekh terkadang melihat kondisi dan keadaan manusia. Keadaan manusia berbeda-beda. Ada di antara manusia terkadang dia siap tapi istrinya tidak siap. Dia siap, istrinya siap, tapi kadang-kadang anaknya tidak siap. Ya, sehingga ditakutkan ketika dia belum punya pekerjaan yang lain, kemudian dia keluar dari pekerjaan tersebut, ya, yang akhirnya apa? Karena tidak ada kesabaran, karena baru hijrah, akhirnya apa? Dia tinggalkan hijrahnya, dia masuk lagi ke bank. Sehingga mudaratnya jauh lebih besar. Tapi bukan berarti saya katakan ya seseorang itu berlama-lama di situ, tidak. Ya, tidak demikian maksud saya. Anda bekerja di tempat yang diharamkan oleh Allah, ya, Anda berdoa kepada Allah dan berusaha sekuat tenaga dan secepat mungkin Anda mendapatkan pekerjaan, walaupun terkadang pekerjaan tersebut tidak menghasilkan sebesar apa yang telah Anda hasilkan hari ini. Segera. Ya, jadi kita berjalan di atas jalan tengah. Bukan juga saya katakan lanjut saja bekerja di tempat yang haram, nggak masalah. Bukan, saya tidak mengatakan demikian. Tapi yang saya katakan, ya, Anda keluar ketika Anda setelah berusaha untuk mencari pekerjaan yang itu bisa menghasilkan untuk Anda. Tapi jangan berlama-lama. Umur itu sangat singkat. Kita takut, kalau begitu sudahlah 2 tahun lagi saya keluar dari pekerjaan. Bukan itu maksud saya. Ya, bukan itu maksud saya. Tetapi kita gunakan sebaik mungkin waktu untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Walaupun terkadang nanti harus jual bakso, walaupun terkadang harus jual dimsum di kaki lima, tidak ada masalah. Insya Allah Allah pasti akan ganti yang lebih baik daripada itu, dan butuh kesabaran dari kita semuanya. Allah Alhamdulillah. Oke, baik Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Gini Ustaz, masalah asuransi syar'i Ustaz, apakah harus mengikutinya ataupun saya tidak tahu itu juga haram Ustaz. Asuransi syar'i itu apakah halal ataupun haram Ustaz? Sebelum kita menjawab, kita perlu tahu dulu bagaimana bentuk asuransinya. Karena hari ini semua memakai Islami. Ya, bank Islami, asuransi Islami. Bahkan ya, saya melihat ada banknya bank syariah. Kepala banknya itu adalah orang non-Islam, kafir. Gimana dia menjalankan syariat kira-kira? Kepala banknya itu orang non-Islam, tapi namanya bank syariat. Gimana coba kira-kira? Apakah dia mengetahui hukum Islam? Jadi bukan bank syariat itu hanya sekedar pekerjaannya sudah pakai jilbab, ya, hari Jumat pakai peci, atau namanya sudah syariat, tidak demikian. Tapi bagaimana bentuk transaksi yang ada di dalamnya? Ya, seperti tadi disebutkan ada musik Islami. Naudzubillah, mungkin 5 tahun yang akan datang ada zina Islami. Ya, naudzubillah. Ya, maka perlu difahami, dijelaskan bagaimana bentuk transaksi dalam dari asuransi tersebut. Karena hakikat sesuatu tidak akan berubah dengan berubahnya nama. Minuman keras disebut nama teh dingin, air zam-zam, tetap minuman keras namanya. Hakikat itu tidak mengubah sesuatu, nama itu tidak mengubah sesuatu ketika tidak mengubah hakikatnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini pertanyaan terakhir Ustaz, sebelum mengulangi beberapa itu Ustaz. Bagaimana kalau saat sholat sering keluar angin Ustaz?
kadang dalam satu sholat ada lebih dari satu kali keluar angin hingga harus wudhu dan mengulangi sholat. Dengan kondisi ini apa boleh menahan keluar angin karena dalam sholat lebih dari satu kali keluar angin? Dan apakah salah satu jika karena sering keluar angin saat sholat berjamaah sering mencari saf terakhir atau dekat dengan pintu keluar start agar mudah tempat wudhu sholat karena batal sholat karena keluar angin? Saya khawatirkan, saya khawatirkan, ya saya tidak memastikan, saya khawatirkan, penanya terkena was-was. Ya, Rasulullah SAW diadukan oleh seorang sahabat tentang apa yang dia rasakan dalam sholatnya. Nabi mengatakan, ya la yansarif hatta yasma sautan aw yajidu rihan. Jangan dia keluar dari sholatnya sampai dia benar-benar menciumnya betul-betul begente, betul, ya yakin. Ya, atau memang betul-betul suaranya suara kentut. Jangan sampai motor lewat, suara knalpot kayak dibintet dong. Ya, harus benar-benar dipastikan. Tapi kalau seandainya kayaknya jangan diperduli. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ketika Anda masuk dalam sholat dalam keadaan Anda berwudu, ini adalah yakin. Nah, kayaknya dibintet, jangan Anda peduli. Karena Rasulullah telah memberikan petunjuk kepada kita, la yansarif hatta yasma sautan aw yajidu rihan. Jangan kita pernah keluar dari sholat sampai kita mencium betul bau kentut. Ya, bukan bau misalnya ada bakwan basi di samping kita, bukan bau kentut begente. Ya, atau kita benar-benar mendengar suaranya ada suara kentut. Ini yang pertama. Yang kedua, ya kalau memang seandainya memang betul dia memang kentut punya penyakit, memang dibikin ya sudah, fattaqullaha mastata'tum. Ya, ini dihukumi seperti seorang yang punya penyakit keluar kencing terus-menerus. Dia lanjutkan sholatnya, jangan dia keluar. Tapi kalau ini penyakit yang sudah menempel badannya. Tapi kalau seandainya itu terkadang mungkin baru makan makanan yang berangin, ya, ini terjadi pada waktu-waktu tertentu, maka dia harus keluar berwudu. Tadi saya menyebutkan ketika itu penyakit yang sudah duduk badannya. Penyakit TB gede, saya nggak tahu apakah ada penyakit seperti itu. Yang jelas di dalam penyakit keluar kencing ada apa namanya penyakitnya? Yang terus-menerus keluar kencing bukan karena was-was, tapi betul keluar kencing. Ya, maka dia lanjutkan sholatnya tanpa dia perlu keluar. Tapi kalau seandainya terkadang terjadi, ya sudah, dia tidak boleh melanjutkan sholatnya ketika keluar kentut. Apakah boleh dia menahan? Kalau seandainya dia menahan sekedarnya dan tidak mengganggu konsentrasi sholatnya, maka dibolehkan. Ya, walaupun dihukumi makruh oleh para ulama, namun sholatnya sah. Tapi kalau seandainya ditahan sampai nggak tahu apa lagi yang dia diucapkan, sampai dia keluar keringat dingin, batal sholat. Jadi dirinci kapan kentut itu terlarang dan kapan dibolehkan. Dia menahan kentut sekedarnya tidak ada masalah. Tapi kalau menahan kentut, saya ulangi kembali, sampai ya berubah gerakan sholatnya, pokoknya udah keluar keringat dingin lah. Dia tidak tahu lagi apa yang mau dia baca, maka ini membatalkan sholatnya, tidak keluar, dia paksa diri. Allahu a'lam. Oke. Mungkin ini Ustaz ada pertanyaan satu lagi masalah kuburan ya Ustaz ya. Apa hukumnya membaca Al-Quran di kuburan selama 7 hari sejak orang meninggal dikuburkan? Saudara-saudara muslimin dan muslimat, sahabat pendengar radio Syiar Aceh 96,1 FM. Terkadang ada sebagian orang mengatakan kalau seandainya kita membaca Al-Quran di kuburan, ya nanti malaikat tidak datang. Kenapa 7 hari? Karena 7 hari itu ya dimana jasad jenazah itu akan hancur. Jadi kalau sudah hancur jenazah, malaikat itu tidak datang, jadi tidak bertanya kepadanya. Auzubillah. Ya, bahkan saya mendengar sebuah ceramah. Dia mengatakan ya kisah Abu Nawas sambil ngelawak. Ya, Abu Nawas waktu itu berpesan kalau seandainya dia mati atau diceritakan orang lain, ya cari kain kafan yang sudah membusuk, yang sudah tua. Jadi pas malaikat datang, oh ini jenazah sudah tua, tidak perlu ditanya lagi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Inilah istihza kepada malaikat.
Ya, istihza kepada syariat Allah. Namun bila kita takutkan bisa terjatuh kepada kekufuran. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada ayatnya dan kepada rasulnya kalian memperolok-olok? Sungguh tidak ada uzur bagi orang-orang yang mereka memperolok-olok ayat-ayat Allah. Malaikat adalah yang antara makhluk Allah yang suci. La ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Allah perintahkan tanya. Si jenazah itu dia akan tanya. Anda pikir malaikat itu bodoh seperti Anda? Memang malaikat itu bisa dibodoh-bodohin, bisa ditipu seperti Anda menipu masyarakat yang banyak? Malaikat itulah makhluk yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus malaikatnya Jibril untuk menyampaikan wahyu. Ada yang tugas lebih besar daripada tugas menyampaikan wahyu? Kemudian diperdengarkan wahyu kepada malaikat Jibril. Ini menunjukkan kecerdasan malaikat. Anak kecil saja tahu. Ya, kalau dipasang kain kafan busuk lain sebagainya, anak kecil tahu. Itu bila istihza kepada malaikat. Istihza kepada malaikat bisa jatuh Anda kepada kekufuran. Ya Alhamdulillah. Takutlah Anda kepada Allah. Takutlah Anda kepada Allah. Apa yang Anda ucapkan hari ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Nah, kita kembali kepada apa yang saya sebutkan tadi. Ya, ini adalah sesuatu hal yang alhamdulillah. Malaikat itu nggak pernah takut dengan bacaan malaikat dengan Al-Quran. Justru malaikat itu akan berkumpul di mana dibacakan Al-Quran. La tajma'u qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathahumul malaikatu wa dzakarallaha fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka saling mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka sakinah, Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan, Allah akan meliputi mereka dengan rahmatnya, dan malaikat akan menaungi majelis mereka. Justru yang kita ketahui, malaikat itu tidak akan pernah masuk sebuah rumah yang rumah tersebut ada apa? Ada gambar dan anjingnya, baru malaikat nggak masuk. La yadkhulul malaikatu baitan. Malaikat tidak akan masuk sebuah rumah yang rumah itu ada anjing dan gambarnya. Ya, jadi malaikat itu nggak masuk kalau rumah ada anjing. Jadi yang pantas untuk dipasang itu apa? Yang Anda pikir sendirilah. Ya, apa yang pantas untuk diletakkan, dan Anda pikir sendiri apa yang saya sebutkan tadi. Ya, ini sesuatu yang naudzubillah. Ya, tidak pernah datang nas dari Al-Quran dan tidak datang nas dari Nabi SAW. Dalam keadaan Rasulullah adalah orang yang paling cinta dengan istrinya, yang paling sayang dengan istrinya, yang paling sayang dengan anak-anaknya. Bahkan ketika Rasulullah masih hidup, semua anaknya meninggal kecuali satu orang yang masih hidup, Fatimah. Tidak ternukilkan dari beliau membaca Al-Quran 7 hari 7 malam di kuburan. Juga ketika meninggal Rasulullah SAW, tidak ada Abu Bakar mengaji di kuburan Nabi. Begitu juga ketika meninggal Abu Bakar, nggak ada Umar mengaji di kuburan Abu Bakar. Begitu juga ketika meninggal Umar, tidak ada Utsman mengaji di kuburan Umar. Begitu juga ketika meninggal Utsman, tidak ada Ali mengaji di kuburannya Utsman. Dan begitu juga ketika meninggal Ali, nggak ada sahabat-sahabat yang lain mengaji di kuburan Ali. Ini sesuatu yang tidak pernah datang syariatnya dalam agama kita. Jangan Anda menipu umat Islam. Takutlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda ajak hari ini muslimin akan Anda pertanggungjawabkan nanti semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian dijadikan sebagai proyek, apalagi dijadikan sebagai cara untuk mencari uang. Naudzubillah, Rasulullah telah mengatakan dalam hadisnya, yabi'lina bi ardin minad dunya. Mereka menjual agama mereka untuk mendapat secuil dari para perkara dunia ini. Takutlah saudara-saudaraku muslimin, takutlah kepada Allah. Apa yang kita lakukan hari ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Rabbul Alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Oke, jazakallahu khair Ustaz. Telah menjawab beberapa pertanyaan dari peserta, dari pendengar radio Syarq Aceh 9,1 FM. Baiklah sahabat Syarq Aceh 9,1 FM, baru saja kita simak kajian interaktif malam dan telah menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar radio Syarq Aceh 9,1 FM. Kalau begitu, dari Jalan Taman Siswa nomor 50 nomor 2 di Banda Aceh, saya Nopriansa mohon undur diri, mohon atas segala kesalahan dan penyampaian kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
STA TV, media syiar Islam.